Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Maulana, NIM A221001111. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai resume 5 artikel atau jurnal dalam mata kuliah kalkulus. Untuk yang pertama mungkin bertopik kepada teori limit dalam kalkulus. Saya ambil artikel ini yang berjudul Analisis Masalah Perhitungan Limit dan Pemrograman Python dalam program Python. Di sini saya sertakan penulisnya. Volume 1 tahun 2023. Oke. Untuk latar artikel sebelumnya yaitu membahas tentang pentingnya teori limit dalam kalkulus, di mana ini merupakan dasar dari diferensiasi dan integrasi. Limit menggambarkan perilaku fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu yang penting dalam berbagai aplikasi matematika, termasuk pengembangan program Python. Selanjutnya, ada metode penelitian, di mana studi pustaka ini dilakukan untuk memahami dasar teori limit dan algoritma terkait. Selanjutnya, analisis kode Python digunakan untuk mengidentifikasi bug dan kesalahan dalam perhitungan limit. Selanjutnya, uji validitas ini untuk memverifikasi kebenaran hasil perhitungan tersebut yang telah diketahui jawabannya. Lalu, eksperimen dengan variasi input untuk menguji batas dan kinerja kode. Jika ditemukan masalah kinerja, optimasi kode dilakukan untuk memperbaiki efisiensi. Nah, dengan begitu, hasil perhitungan dibandingkan dengan metode lain untuk memastikan keakuratan. Nah, tidak lupa juga diikuti dengan pemecahan masalah dari analisis kode untuk memastikan perbaikan yang dilakukan itu berjalan efektif. Adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan memperbaiki perhitungan limit dalam program Python. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan keakuratan metode perhitungan limit dalam Python tentunya dengan metode lainnya, serta memberikan solusi untuk masalah yang ditemukan. Oke, adapun hasil dari penelitian ini, ya artikel yang tadi disebutkan sebelum ke halaman ini, hasilnya itu menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep matematika seperti limit. Sangat penting untuk perhitungan dan akurat dalam Python. Beberapa masalah muncul dari ketelitian numerik seperti hasil limit yang kompleks. Penggunaan SMP dalam Python mempermudah perhitungan limit simbolis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan pemahaman dan pengoptimalan kode Python. Perhitungan limit dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Penelitian ini menyarankan peningkatan proses berjalan dan latihan yang mendalam untuk mengasah kemampuan berpikir yang kritis dan dalam kalkulus. Oke, materi selanjutnya mengenai kalkulus diferensial. Saya ambil artikel yang berjudul Penerapan Python dengan Perhitungan Kalkulus dalam Fungsi Turunan, di mana ini saya sertakan juga penulis, volume dan tahunnya. Oke, langsung saja ke latar belakang. Kalkulus diferensial adalah cabang dari kalkulus yang mempelajari perubahan nilai suatu fungsi berdasarkan perubahan inputnya. Fokus utama kalkulus diferensial ini adalah pada turunannya yang menggambarkan kemiringan garis singgung pada grafik fungsi dan titik tertentu. Oke, dalam konteks teknologi informatika, kalkulus diferensial sering diterapkan untuk analisis dan optimasi dalam berbagai aplikasi komputer seperti Python. Dengan ekosistem pustaka matematika seperti NOMP ya, atau SciPy dan SciMP,
memberikan platform yang fleksibel untuk melakukan perhitungan kalkulus, termasuk turunan ya dalam konsep pemrograman dan analisis data. Adapun metode penelitiannya yaitu untuk menerapkan kalkulus diferensial dalam Python. Pertama, metode beda hingga finite difference method digunakan untuk menghitung turunan fungsi dengan pendekatan numerik. Yang kedua, pustaka matematika seperti NumPy, SciPy, dan SymPy digunakan untuk perhitungan turunan baik secara simbolis maupun numerik ya. Nah, dari metode ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap fungsi matematika dan aplikasi kalkulus dalam algoritma optimasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana turunan digunakan dalam masalah optimasi untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Oke, adapun tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi dan menerapkan kalkulus diferensial dalam Python, khususnya dalam perhitungan turunan fungsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan keuntungan dan keunggulan penggunaan Python dalam memecahkan masalah kalkulus serta untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi kalkulus dalam bidang teknologi informatika. Adapun hasilnya yaitu menunjukkan bahwa Python merupakan alat yang sangat efektif untuk perhitungan kalkulus diferensial dengan menggunakan pustaka seperti SymPy dan NumPy. Perhitungan turunan dapat dilakukan baik secara simbolis maupun numerik. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa metode yang berguna seperti metode beda hingga untuk analisis turunan. Keunggulan Python termasuk kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menangani berbagai jenis perhitungan matematis. Python juga menunjukkan potensi dalam membantu pemahaman konsep kalkulus dan penerapannya dalam berbagai konteks teknologi informatika. Oke, yang ketiga mungkin mengenai penerapan kalkulus dalam pengembangan perangkat lunak. Artikel yang saya ambil ini yang berjudul penerapan kalkulus dalam pengimplementasian perhitungan pertidaksamaan dengan metode studi literatur review dan analisis perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, penulisnya saya lampirkan ya, volume dan tahunnya juga saya lampirkan. Oke. Untuk latar belakang, dalam era revolusi industri 4.0, pengembangan perangkat lunak merupakan elemen krusial untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Kalkulus yang memfokuskan pada konsep perubahan dan akumulasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja berbagai aspek pengembangan perangkat lunak. Dengan menekankan bagaimana konsep kalkulus seperti turunan dan integral digunakan untuk pengoptimalan algoritma, meningkatkan pemrosesan citra, dan memperkuat machine learning. Selain itu, juga membahas penerapan kalkulus dalam pengembangan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai alat untuk implementasinya. Berikutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis untuk mengeksplorasi peran Python dalam memahami dan menerapkan kalkulus. Metode studi literatur review digunakan untuk meningkatkan penilaian sebelumnya dalam bidang ini. Sementara analisis perhitungan dilakukan untuk menyimpulkan solusi yang efektif untuk komputasi bilangan titik dan aplikasi kalkulus lainnya. Python dipilih karena kemampuannya untuk memvisualisasikan fungsi matematika, melakukan perhitungan numerik, dan menerapkan konsep kalkulus secara interaktif. Pustaka matematika seperti NumPy, SciPy, dan Matplotlib digunakan untuk mendukung analisis dan visualisasi. Adapun tujuannya yaitu memberikan wawasan dalam yang mendalam tentang penerapan kalkulus dalam berbagai aspek pengembangan perangkat lunak dengan mengeksplorasi bagaimana kalkulus dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam algoritma,
pengolahan citra, machine learning, dan aplikasi web. Fokus utama pada bagaimana konsep kalkulus dapat digunakan untuk pengoptimalan sistem, memproses data dan akurasi tinggi, dan meningkatkan kinerja model matematis dalam aplikasi teknologi. Adapun hasilnya yaitu menunjukkan penerapan kalkulus dalam pengembangan perangkat lunak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi dan kualitas sistem. Penggunaan turunan dan integral memungkinkan pengembangan algoritma yang lebih efisien, pemrosesan citra yang lebih akurat, dan model machine learning yang lebih kuat. Python dengan pustaka matematikanya memfasilitasi implementasi konsep kalkulus secara praktik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis data dan optimasi fungsi matematis dapat diperbaiki melalui penerapan kalkulus dalam pengembangan aplikasi web. Keseluruhannya, penerapan kalkulus membantu menciptakan solusi teknologi yang lebih canggih dan responsif. Oke, untuk artikel keempat mungkin saya mengambil equilibrium dan EOQ, di mana yang judul yang saya ambil ini penggunaan equilibrium dalam penentuan solusi optimal variabel keputusan atau economic order quality dari model matematika inventory. Ya, ini penulisnya saya lampirkan volume 2 tahunnya 2018. Oke. Untuk latar belakang penelitian terkait dengan model inventory dalam manajemen rantai pasok telah berkembang pesat, bertujuan untuk mendapatkan model matematika yang mencerminkan kondisi nyata dari sistem rantai pasok dengan berbagai skenario. Pemilihan strategi oleh setiap pihak dalam rantai pasok, baik itu saling bekerja sama atau tidak bekerja sama, dan atau adanya pihak yang dominan menjadi dasar dalam penentuan fungsi total biaya dan variabel keputusan yang optimal. Strategi ini mempengaruhi economic order quantity atau EOQ yang menentukan nilai optimum dari variabel keputusan dalam sistem tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan konsep equilibrium dalam penentuan EOQ. Pada model inventory 2, level yang bersifat probabilistik terutama dalam memperhatikan adanya produk dengan kualitas tidak sempurna. Oke. Lalu untuk metode penelitian. Metode penelitian merupakan penelitian teoritis yang didasarkan pada kajian referensi, teori-teori terkait, dan hasil penelitian sebelumnya. Fokus utamanya adalah optimasi dalam manajemen rantai pasok, model inventory multi-echelon, konsep EOQ atau konsep economic order quantity, dan aplikasi teori permain, khususnya equilibrium dalam penentuan EOQ. Adapun tujuannya yaitu untuk menjelaskan penerapan konsep equilibrium dalam menentukan EOQ pada model inventory, terutama dalam skenario di mana pihak dalam rantai pasok memiliki strategi non-kooperatif. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk memberikan panduan dalam menentukan nilai optimum dari variabel keputusan pada sistem rantai pasok dengan mempertimbangkan kondisi realistis seperti produk dengan kualitas tidak sempurna dan strategi non-kooperatif. Adapun hasilnya yaitu menunjukkan nilai optimum dari variabel keputusan atau EOQ dalam ditentukan dengan diterapkan equilibrium. Proses penentuannya melibatkan perhitungan turunan parsial dan fungsi total biaya untuk setiap pihak dalam rantai pasok EOQ. EOQ yang diperoleh memastikan bahwa total biaya sistem menjadi minimum, yang ada akhirnya memaksimalkan keuntungan. Penelitian ini juga memberikan langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan non-linear yang muncul dalam sistem optimasi.
Ada artikel yang kelima, ini mengenai penggunaan perangkat lunak dalam pembelajaran kalkulus. Oke, artikel yang saya ambil ini yang berjudul pemanfaatan perangkat lunak matematika dalam perkuliahan kalkulus, materi limit fungsi. Adapun penulisnya ini saya lampirkan pada tahun 2017. Latar belakang. Kalkulus sering dianggap sulit oleh mahasiswa di Universitas Serang Raya atau Unsera yang menyebabkan rendahnya minat belajar pada mata kuliah ini. Pembelajaran kalkulus di Unsera biasanya dilakukan dengan metode konvensional, di mana dosen menjadi pusat pembelajaran yang berakibat pada rendahnya hasil belajar. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Beberapa dosen di Unsera telah mencoba berbagai perangkat lunak untuk membantu pembelajaran kalkulus, seperti Microsoft Matematik dan Maple. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana peneliti ini tidak memiliki kontrol penuh atas variabel dan kondisi eksperimen. Penelitian ini melibatkan dua kelas eksperimen yang menggunakan perangkat lunak matematika dan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Desain penelitian yang digunakan adalah post-test control group design, di mana kedua kelas diberikan post-test untuk mengukur perbedaan hasil belajar. Data post-test kemudian dianalisis untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan perangkat lunak matematika dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah kalkulus, khususnya pada materi limit dan limit fungsi. Dengan membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, penelitian ini berharap dapat memberikan bukti empiris mengenai manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran kalkulus. Adapun hasilnya yaitu menunjukkan bahwa mahasiswa di kelas eksperimen yang menggunakan matematika memiliki nilai rata-rata post-test yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Uji statistik lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan, menunjukkan bahwa penggunaan matematika lebih efektif dan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada materi limit fungsi dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini menegaskan bahwa matematika dapat menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran kalkulus di lingkungan perguruan tinggi. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Mungkin ini adalah kesimpulan atau ringkasan dari 5 artikel tadi yang kita bahas ya. Ini artikel tadi yang kita bahas ini menyoroti tentang pentingnya penerapan kalkulus dalam pemrograman Python dan pengembangan perangkat lunak. Artikel pertama menekankan teori limit sebagai dasar bagi diferensiasi dan integrasi, serta bagaimana pemahaman limit meningkat akurasi perhitungan dalam Python. Artikel kedua mengulas penggunaan kalkulus diferensiasi dalam Python untuk perhitungan turunan atau mempertegas efektivitas Python dalam analisis matematis. Artikel ketiga membahas bagaimana konsep kalkulus seperti turunan dan integral meningkatkan efisiensi algoritma dan model machine learning. Nah, selanjutnya artikel yang keempat mengaitkan konsep equilibrium Nash dengan optimasi keputusan dalam model inventory. Artikel yang kelima menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak matematika dapat meningkatkan pemahaman kalkulus terutama pada materi limit fungsi. Secara keseluruhan, penerapan kalkulus dalam pemrograman dan perangkat lunak meningkatkan efisiensi dan akurasi, sementara teknologi dalam pembelajaran kalkulus juga memperkuat pemahaman. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.